QQ ya. QQ kan nggak pakai slot. Iya. Tapi pakai duit. Iya. Yang biasa komen di rumah. Sungguh hidup bertetangga yang sehat ya. Orang-orang pengajian, kerja bakti, ini bapak-bapak ini QQ. Yang biasa komen di rumah. Iya. Indra Jegel Surya Insomnia Demon and Friends. Bintang tamu terus. Hari ini kita mendatangkan bintang tamu yang kita harap bisa membawa viewers lebih banyak lagi. Amin. Siapa bintang tamunya, Geng? Bintang tamunya adalah semua orang yang apapun digelutinya dia akan menjadi nomor 1 di situ. Keren. Kita langsung saja panggil dia. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pria Prayoga Pratama. Luar biasa. Thank you very much. Thank you. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Prayoga sehat, Prayoga. Alhamdulillah yoga sehat hari ini. Yoga. Moodnya nih kayak suasana nongkrong depan rumah ya. Betul. Iya, agak biasa aja gitu, kayak nggak ada. Rumah lu sebelahan kan sama Jegel? Depan-depanan Depan-depanan. doang. Depan-depanan? Iya. Siapa duluan yang ada di situ? Babe Tahu lah, aku duluan. Babe duluan? Iya. Baru atas dasar referensi lu, Jegel pindah ke situ? Betul. Jadi memang Jegel ini kita kayak nggak pernah pisah jauh ya. Betul. Maksudnya? Jadi aku pertama kali nyampe Jakarta itu tinggal di apartemen Kalibata City. Kalibata City. Ya, yang tempat transaksi itu banyak kan di situ. Iya, banyak kan banyak toko-toko di situ. Iya, soalnya. betul. Iya. Jadi banyak transaksi terjadi Iya, lah. dong. Banyak perputaran ekonomi di Iya. situ. Gitu. Mulai dari yang 700 sampai 1,5 juta ada. di situ. Ada. Ini kita lagi ngomongin tralis ya, Pak, Iya, tralis. iya. Itu per meternya segitu. Kitchen set gitu-gitu lah pokoknya. Macam-macam. Gorden, banyak gorden gitu. Gorden gitu-gitu. Jadi aku pindah ke Jakarta di apartemen Kalibata. Kalibata City. Nggak lama Jegel muncul hijrah juga ke Jakarta dari Kalibata. Sempet beli. Enggak. Enggak. Dia Jadi Babe punya apartemen, dia beli, dia cabut, aku ke Jakarta nyewa di dia. Oh gitu. sewa di tempat Karena aku. kalian beda angkatan kan itu? Beda. Beda. Satu Aku beda. angkatan darat waktu itu. Bukan. Sucinya. Suci. Dia 3 aku 6. Dia 3 aku 6. Oh, lu beda 3 tahun dong berarti? Ya, Beda 3 tahun. Berarti emang tadinya udah temenan waktu di Medan? sudah. Udah kan kita satu komunitas. Oh iya. Kita satu komunitas. Tapi kan soalnya di kampungnya dia jauh di Binjai. Emang agak ke pinggir sih. Iya. Ya, kalau aku kan memang di tengah kota. Iya, katanya Binjai berbatasan langsung sama Kuala Lumpur ya? Bukan. Itu Sarawak kalau itu Sarawak. Terus sekarang lu nggak open mic lagi atau masih ada off air gitu Be? Karena lu sekarang udah fokus jadi konten kreator bikin Asli. video. Ya betul. Jadi untuk sementara ini karena pandemi kan, untuk masalah pandemi itu jadi aku udah stop dulu open BO. Nah, Open BO iya, booking online. ya, Open booking online. ya. Nih mulutnya nih emang nih asem nih. Arahnya terus-terusan ke lonte. Mulutnya. Terus. Jadi boleh ngomong-ngomong gitu. Boleh, ya? boleh. Nggak apa-apa ngomong Nggak gitu apa-apa. ya. Oh. Beneran nggak apa-apa? Gak apa-apa. Terus Atau mau video call aja? Gak usah. Pikir mau video call. Kok bisa dia nyimpen kontaknya? Bisa video call kalau siang. Kalau Iya. siang Nah, lagi ya. jadi sampai mana tadi Pak? Sampai Oh, apa tadi stand up udah enggak kan pandemi. Stand up udah enggak. Jadi aku sekarang kemarin itu kan sempat masa tuh aku stand up itu agak jarang tuh. Yang tadinya bisa seminggu sekali, lama-lama 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Lama-lama setahun Sebulan. 2 kali. lama kali ya. Lama. Iya. Daripada istilah pepatah tuh katanya kan kita harus apa kan jemput bola. Jemput bola. Jemput bola. Aku lihat, nah kebetulan kemarin teman-teman dari Medan tuh datang ke Jakarta bertamu ke rumah aku. Konten kreator kayak Mak Betty, Mak Ele. Mak Ele. Mak Ele. Terus ada siapa yang cewek tomboy
Noro apa gitu lah pokoknya. Datang ke rumah, cerita-cerita. Mereka tuh waktu cerita tuh ngobrolin duit. Betul. Berapa? gitu. Dari ini sekarang YouTube, wah YouTube ratusan juta. Oh iya, dari Instagram berapa ratusan juta. Mulai tergiur kan. Wih, apa aku jadi afiliator aja ya? Nggak gitu. Nggak gitu. Betul juga sih. Takut miskin mendadak kau nanti. Ya udah. Akhirnya, ternyata di sosmed ini bisa ngasilin duit gede ya, kayak gitu. Ya udah belajar tuh gimana Mak Bet caranya. Bang, bikin aja konten rajin, upload aja dulu segala macam. Akhirnya ketagihan tuh. Oke. Upload. Dan untuk menemukan ya genre video kan beda-beda ya. Komedi pun beda-beda. Ada yang Iya. komedinya gimana, ada yang Kalau Maile lah jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh. Mak Betty kan tiba-tiba semuanya dia berapa Ya. orang. Kalau Mas Lu? Yoga sendiri. Nah, Mas Yoga menemukannya gimana? Kalau aku genrenya komedi ke anak-anak ya. Komedi anak-anak? Ya, komedi anak-anak tuh yang tiba-tiba kepala dilepas. Gitu. Oh, sangat anak-anak sekali ya. Tiba-tiba nanti Anak-anak daerah mana? Vietnam ya? Anak Vietnam ya? tiba-tiba tangan ditarik lepas. Tarik lepas. Ada tuyul disiksa. Oh, Anak-anak kan suka yang Iya. visual gitu kan. Iya, ramah gitu, ramah. Ramah Iya, betul, gitu. betul. Makanya memang anak-anak yang nonton video YouTube aku tuh biasanya memang ya serem sih. Anak Babe umur 3 tahun udah ngomong kotor kok. Karena nontonin videonya dia. Anak-anak kan nanti nonton video-video lu, Be. Lu Iya, Be, gimana? sempet kepikiran nggak? Anak-anak aku aja bahkan kalau mau nonton video aku di filter dulu. Di filter dulu? Iya, nggak semuanya. Kan ada juga video yang aku sama mamanya kan pribadi. Itu nggak aku tontonin ke Maksudnya gimana sih, Be? Video sama mama, ya, video pribadi. Maksudnya gimana? Video pribadi. Iya. video pribadi kan Iya. boleh kan? Iya boleh. Priwet, Priwet. gitu. Iya. Masa Babe bikin bokep? Masa ada enggak. Kenapa pemalas? Kan gua juga punya rekaman gua sendiri. Serius? Tapi kameranya ke gua doang. Ke gua doang kameranya. Mau nonton nggak? Nggak usah ngapain nonton lah. Terbayang gue lagi. Oke. Nah bisa dibilang kan orang yang sebagai stand up comedian yang pertama pindah jalur. Nyari Ketika AdSense. kita cari panggung, kau udah mulai cari endorsan di konten kreator. Ada kayak komik-komik kayak, wih Babe konten kreator nih. Gitu. Sekarang atau mungkin ada yang menilai ini si Babe videonya berusaha lucu nih atau apa Iya. gitu. Ada sempat kayak gitu nggak? Selebgram Yoi. gitu. Dan kau kan juga komik sebenarnya kan? Iya, benar. Harusnya kan tahu keadaan seperti itu gimana. Ya ini kan kita ngobrol Oh, ini, iya. aku bintang Iya, tamu. iya. Kau bintang tamu. Kau bintang tamu, jadi aku nanya aja. Lu pinggirkan dulu hidup bertetangga Iya. lu. Gak semua orang tahu kalian tetanggaan dan apa yang kalian ngomongin tiap hari. Harusnya yang nanya dia. Oh, Aku iya, jadi, iya. Jadi pura-pura nggak tahu. Iya, Orang tiap hari depan konten depan rumah dia. Iya, betul. Kau kan kadang-kadang ikut juga. Iya, Bang, ini jadi masih cerita. dijawab. Ini dijawab. Iya. Jawab dulu. Nah, memang tuh aku agak gemes. Gemesnya tuh karena kadang dulu tuh sebenarnya kalau aku lihat orang main Instagram itu, dulu apa namanya? Instagram ya? Iya, selebgram lah. kita bilang. Selebgram. Ya, orang main selebgram, main sketsa-sketsa tuh memang agak maksa ya. Dulu. Iya. Ada agak maksa. Nah, dulu sering dibully sebenarnya sama komik. Oke. Ya, dibully sama komik tuh maksudnya melucui so Iya, lucu tuh maksa berusaha lucu. Ya, lucu. so berusaha lucu. Try to be funny. Try to be funny. Makanya dulu image-nya kalau orang main videogram tuh Indogram ya. Ya, fitgram. Fitgram. Kalau orang main-main kayak gitu tuh, wah ngapain sih main-main kayak gitu? Kita kan stand up. Ada sempet iya. image kayak gitu tuh. Ada kayak gitu. dulu sempet kayak Oke. gitu. Nah jadi ketika kita main ini, wah mau melucuin ini mau apa gitu-gitu. Nah cuman aku nggak peduli karena menurut aku kalau komik bikin video kayak gitu pasti ada sesuatu. Ya. Karena kita kan nulis kan. Ya. Kita nulis bedanya kalau stand up kan kita nulis untuk stand up. Ini Ya. nulis buat videonya. Jadi video, ya, Betul, jadi makanya. sketsa. Nah, kemarin tuh kan aku juga nge-guide penulis Super Tawa, ya kan? Oh, Rido Brado. Rido Brado yang acara kita kemarin Ya. kan. Nah, aku lihat acara itu cukup lucu tuh. Cukup lucu. Nah, kalau kita bikin ke Fitgram, itulah tantangannya gimana supaya lucu tapi cepat dalam waktu 1 menit. 1 menit doang. Iya, Tapi udah dulu dapat masih punchline-nya. Iya, semenit dulu ya. Iya, dulu Instagram. kan masih semenit Instagram kan. Jadi kita buat lah, akhirnya berhasil tuh, responnya bagus. Responnya bagus. Nah, responnya bagus, akhirnya lama-lama ketagihan. Oh, oke. Karena responnya orang udah mulai kecarian tuh. Bang, Berarti lu tiap hari tayang? tiap hari tayang dulu. Pertama kali merintis naik itu seminggu 7 kali tiap hari tayang. Followers lu naik berapa banyak?
Naiknya lumayan, gara-gara itu lumayan. Oke. Dari situlah datang produk gitu. Nggak langsung juga. Nggak langsung juga? Ada mungkin 4-5 bulan itu memang konten terus tuh. Video aja tuh ya. Video aja. Untuk mancing brand masuk lah ya. Ya. Ada juga brand banyak masuk lah. Ya, siomay gitu-gitu. Oh, siomay. Ya, siomay. Ya, lumayan lah. Yang Lumayan endorse-nya lah. emang satu video 7.000. Iya. Ya, mahalan seporsi somaynya dong. Pecel lele gitu. Pecel lele ya. Oke. Sampai akhirnya kayak gitu, lu menentukan rate sendiri berarti, Bi? Iya. Nah, Oke. awalnya juga meraba-raba kan. Kan dunia kayak gini kita nggak tahu pasarannya Iya, apa iya, gitu. Bisa nanya-nanya sama temen, tapi kan kadang-kadang temen sok jaim kan. Iya. Itu standar orang tuh. Kok pasaran segini berapa? Nggak tahu, aku tanya manajer aku aja lah. Gitu. Nah, kalau kau menentukan itu dari kesulitan video, brand yang datang besar kecil atau jumlah followersmu, viewmu? Nah, itu belajar. Waktu awal-awal tuh? Awal-awal semua rata. Oke. Semua rata. Nah, yang gue mau tanyain adalah kabar orang-orang yang bilang lu berusaha lucu tuh gimana sekarang? Kabar-kabar orang yang Kabar orang-orang yang bilang dulu video lu berusaha lucu, melucui segala macem. Kabarnya gimana sekarang? meninggal. Oke, gak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Ya kita doakan saja ya. Kita akan lihat ini foto-foto Babe ya, kita keluar dari situ ya. Ya. Patah-patah dah bodo amat. Foto-foto Babe sebelum kayak sekarang gini badannya. Kita lihat. Wih, Wis. sudah Dari kurus, masa ke masa. Babe. Nah ini Babe Cabita waktu umur 4 bulan guys. Enggak lah, enggak 4 bulan. 4 bulan udah woyo, bro. Ini lu masih jadi b-boy, Be? Enggak dong. Ini waktu masih apa ya? Masih dulu kan kita kan sempat apa kan? Reggae-reggae. Oh, reggae-reggae. Reggae-reggae. Babe Cabita nih for your information, dia pemain jimbe. Jimbe. Oh lu main jimbe? Jimbe. Tertang tang 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 tang. Oh lu masuk band reggae, rambutnya kayak gini, pemain Ya, jimbe. Pemain jimbe. Ingat gak berapa harga waktu main? Dibayar lu sampai bayar belum? Ini mana pernah dibayar, gratisan Nggak ini coy. gratisan semua? Iya. Reggae kan cinta damai. Oh iya benar. Ya. Harganya pun damai. Damai. Ini Babe Cabita waktu syuting bareng Roy Martin ya. Lama. Lu kurus banget lu, Be. Bapak Gading masih kecil berarti itu Iya ya? makanya. Nah, Ih manis sekali pun. Ini bini lu yang sekarang, Be? ini bini aku sekarang. Berapa tahun lu pacaran? Lama dia pacaran? 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Wow. Ini bini aku. Dari masih di Medan sampai akhirnya lu boyong ke sini? Betul. Oh, iya. Dari kuliah, nih baru masuk kuliah nih. Masih Benar. cukup lah. Oh, teman Senior. kuliah lu. Teman kuliah, adik Senior. kelas. Senior. Aku senior, dia lu seniornya? adik kelas. Lu yang ngospek. Aku yang ngospek. Oh, Jadi aku kan- TP-TP sambil tebar pesona ya, ngospek-ngospek ya. Betul, karena aku ketua ospek dulu. Jadi aku cari aman lah, cari yang mana yang aku pilih, teman-teman aku sisanya. Oh gitu, yang paling cakep Patia dulu. Betul, karena aku ketua ospek. Oh iya. Punya kuasa itu ya, punya kuasa itu Punya ya? kuasa. Oke. Babe Cabita, sekarang nih, kau mau dianggap sebagai apa? Soalnya content creator iya, stand up masih, Ya. pemain film iya, Ya. sinetron iya, Ya. brand ambassador iya, Ya. sekarang pebisnis ikan-ikanan. Patin, Patin, Main koi iya, main koi ya. off-roader iya, Off-roader, judi slot. iya, di slot enggak, Pak. Enggak ya? enggak oke. ya, Baik. QQ iya, QQ kan enggak pakai slot. Iya. tapi pakai duit. Iya. Yang biasa aku main di rumah. Sungguh hidup bertetangga yang sehat ya. Orang-orang pengajian, kerja bakti, ini bapak-bapak ini QQ. Yang biasa aku main di rumah. Iya. Aduh, apa ya? Apa nih? Apa lu mau dikenal sebagai apa, Be? Disebut apa coba? Konten kreator sekarang? Sebenarnya semuanya dikerjain, tapi semuanya kayaknya nggak ada yang betul-betul aku Tekuni. tekuni. Oh. Itu Tapi makanya menghasilkan. Nah, jadi memang bingung juga aku tuh. Aku sekarang kayak pengen tahun 2022 ini memang pengen memfokuskan diri aku tuh kemana. Kayaknya aku udah terlalu banyak kesana ini. Tapi akhirnya nggak ada yang satu fokus. Oke. Iya. Nah kalau ngomongin masalah hobi lu, Ya. hobi lu kan banyak, sepedaan udah, Sepedaan motoran betul. udah, Ya. Motoran juga. koi udah, Koi. sampai lu bikin kolam di atas. Betul. Ya. Koi itu mahal, hobi lu tuh mahal loh. Koi mahal. Lu sadar nggak hobi lu mahal? Awalnya nggak sadar aku. Awalnya nggak sadar. Awalnya nggak sadar. Aku pikir ikan koi ya puluhan ribu harganya. Oke. Ternyata puluhan juta. Ada yang sampai puluhan juta? Ada yang sampai puluhan Ikan juta. lu? Ada. Aku Apa beli- bedanya kalau ikan yang puluhan juta? Jelas dia asal usulnya, ibunya siapa, bapaknya siapa. Ada aktenya? Ada dong, aktenya.
dia betul-betul keturunan ini murni Jepang nggak. Oh gitu? Iya. Bahkan koinya datang di antara sama orang tua si ikan ya katanya. Iya, benar. Betul-betul kita pamit dulu dong. Oh, pamit. Betul-betul kita, karena harus jelas bebet, bobot, bibitnya segala macam. Cium tangannya gimana sih kalau ikan bebas? Cium tangannya agak susah ya? Ikan cium tangannya gimana? Ternyata hobinya Babe mahal juga ya. Ini kita lihat TikToknya Babe sama Bambino nih. Anak sekarang tuh memang sukanya main handphone biar nggak ketinggalan zaman. Tapi ini beda. Dia udah bukan cuma main handphone aja, dia buka-buka aplikasi. Kasih paling dia main game itu biasa lah anak-anak biar jadi gamer. Gamer pun banyak uangnya kok nanti udah gede. Bahaya loh, Pak. Biarin aja lah, banyak kenapa sih ah? Itu bisa bikin malu keluarga kita. Nah, emang kenapa? Tuh, lihat tuh. Wih! Woi! Bang Rino, kamu ngapain ikut-ikut pinjol? Aduh, gimana ini? Ketawa lagi ah. Pantes papa dicari-cari. Ah, kenapa? Itu termasuk eksploitasi anak nggak ya? Lu bisa kena kaseto loh, diomelin kaseto loh. Anaknya lagi selfie pakai KTP. Kayak orang mau pasang IndiHome. Aduh, yang datang Muslim sama Dustin. BU Oke. Pak katanya. B, pernah mentok kan lo bikin konten gitu? Pernah mentok. Ada mentoknya juga Ada kan? mentoknya. Kan nggak tiap hari ada ide kan, bingung juga kadang. Makanya kalau lagi banyak, stok konten berapa gitu, misalnya 5, udah libur seminggu. Berarti tiap hari lo syuting? Kalau lagi ngejar produksi gitu? Enggak, tiap hari bisa syuting, kalau misalnya lagi nggak ada ide. Jadi misalnya sehari ini idenya cuma 1, ya udah kerjainnya dulu 1. Oh. Besok, oh idenya 2, kerjain aja langsung. Nah enaknya tuh kalau misalnya idenya udah banyak dikumpulin, langsung syuting, udah seminggu libur kayak gitu. Karena buat tayangan stoknya cukup. Cukup, kan gitu. Proses syuting kan nggak terlalu panjang juga ya? Nggak panjang. Karena cuman lingkungan daerah rumah, di ruang tamu Nah itu gitu-gitu ya. tetangga-tetangga yang lain merasa keganggu nggak lo syuting-syuting rame-rame gitu? Sejauh ini sih tetangga-tetanggaku yang lain juga aman sih. Aman? Aman, karena di sana tuh kan juga masih muda-muda orang-orangnya. Oh, anak muda semua. Anak-anak muda semua, tapi Cluster yang... gitu ya? Cluster. Ada berapa rumah? Dijelasin aja kalau iya kan? Kalian kan nanti ketemu lagi nih, ya kan? Iya. Ketemu lagi bisa nanya-nanya langsung aja ke dia. Sama. Udah SHM ya tapi sih? Iya. Udah SHM ya? SM, betul. Developernya tapi bagus ya? Bagus Pak, bagus Pak. Udah ini kita Bagus, fokus ke ini aja ya. Kalau ada retak rambut sama bocor-bocor gitu Enggak, aman. Cuman kitchen setnya aja kadang-kadang. Oh iya. Kitchen setnya itu Oh, 2 banyak set. kecoa juga nggak sih dari Apa? bawah? Banyak kecoa juga dari Wah bawah? banyak. Banyak ya? Itu kenapa sih? Kecoa ya? Masalah ikut kan- apa tetangga? Katanya rangka-rangkanya pakai atap biji ringan, benar? Baja. Baja ringan. Baja, Pak. Ini dong, jalannya begini dong, kalau biji ringan. Biji ringan. Oke. B, kemarin sempat ada masalah waktu lu bikin video sama Ada. Bu Menteri, satu lagi sama Salah satu brand lah. Brand. Itu prosesnya gimana sih, Be? Lu dikasih surat panggilan atau kayak gimana sih, Be? Itu kemarin aku tiba-tiba ada yang nge-DM. Ada yang nge-DM? Ada yang nge-DM. Saya itu dari Staff. staff. Staffnya Kementerian. Ibu itu kementerian apa ya? Sosial. Sosial. Kementerian Sosial. Kementerian Sosial minta nomor telepon dong. Aku kasih nomor telepon. Baru dia ngubungin. Saya staf Menteri Sosial. Kami ingin mempertanyakan itu kenapa bisa begitu. Kontennya. Iya, alasannya apa? Yang jangan ketawa itu kan? Iya. Ya udah, terus aku bilang, oh iya kita bercanda. Oh iya, tapi bercanda itu kan tidak etis segala macam. Ya udah Bu, nanti coba kita ini, ya kita pengen tahu dulu. Nanti kita surati secara resmi ya. Waduh, katanya gitu. Karena aku bilang, waktu itu banyak yang nelfon aku tuh. Ngaku-ngaku dari keluarga, dari kita kan takut tuh. Setelah berita naik atau gimana? Setelah berita naik. Iya, setelah berita naik pasti ada banyak oknum-oknum. oknum-oknum. Iya. Halo, handphone aku tuh nelpon terus. Jadi aku bilang, kalau memang dari kementerian, kita nggak tahu ibu bener apa enggak nih, bilang gitu. Ya udah, nanti kita suratin secara resmi segala macam ya. Oh berarti bener nih, ya udah dimatiin. Baru Nyampe surat ke rumah? Nggak nyampe, belum nyampe. Belum nyampe. Ya, tiba-tiba ada telepon lagi. Ngakunya sutradara apa Pengacara. pengacara dari keluarga ibu ingin menyampaikan sebelum Anda
apa namanya disomasi. Tolong di take down segala macem. Ya udah akhirnya konsultasi. Ya udah kita akhirnya minta maaf aja. Minta maaf. Minta maaf sama Bikin video lagi. Bikin video netizen segala macem. Oke. Itu permintaan mereka soalnya. Oh gitu. Iya. Permintaan maaf secara terbuka. Minta maaf terbuka. Terus videonya di take down. Iya, betul. Oke. Berarti sekarang mulai lu sebagai konten kreator ada batasan-batasannya dong, Be? Sebenarnya Apa hajar aja? hajar aja sih. Oke. Karena beberapa kali aku bikin kayak parodi iklan. Parodi iklan tuh kemarin aku kan sempet di Ada masalah juga sama brand katanya? ada brand. Ya, bisa- Somasi juga. Ya, penyedap rasa waktu itu ya. Ah. Waktu itu aku disomasi juga, tapi itu kan bukan pertama kali aku bikin konten iklan parodi iklan. Sebelum-sebelumnya udah banyak plesetan. Iya, iya. Bahkan aku bikin parodi iklan, banyak netizen yang nge-mention ke brandnya langsung. Dan brandnya tuh bales. Wah keren nih, mudah-mudahan bisa kerja sama ya. Oh. Tergantung brandnya baper apa enggak. Oh, yang itu pas kebetulan. Baper gitu. Terus akhirnya penyelesaiannya sama? Nah kalau itu aku sampai pakai pengacara juga. Karena dia mau nuntut, karena kata dia kerugiannya pada saat Babe memposting itu sampai miliaran. Waduh. Penjualannya turun. Turun. Betul. Anjlok. Udah kayak Sarukan aku, jadi kayak Keren. seberpengaruh itu. Iya, gitu. iya, iya. Kenapa kesarukan sih role modelnya? Kenapa sarukan? Babe ini kadang pikirannya siapa, ngucapin siapa. Iya. Oh, beda. Yang dia maksud Beda. sebenarnya Cristiano Ronaldo kali ya. Oh gitu. Karena ada Cristiano Ronaldo mindahin minuman soda, Iya. langsung ininya kan Betul. gitu. Iya. Iya. Oh jadi yang lu pikirin Cristiano Ronaldo yang keluar? Sarukan. Iya. Oh iya, Cristiano Ronaldo. Iya, Cristiano Iya. Ronaldo. Putus kabel merahnya nih orang. Iya. Cristiano Ronaldo. Berarti sekarang lo membuat konten, ya itu tadi maksud gue, lo bikin aja, nanti masalah nanti belakangan atau tetap ada yang dijagain juga? Karena gini, kalau kita terlalu banyak mikirin perasaan orang, jadi sulit juga. Gitu. Tapi asal nggak sara aja gitu kan? Iya, asal nggak sarah. Karena semua komedi sebenarnya bisa menyinggung, tergantung Iya, iya. orangnya. Gitu. Jadi aku buat aja. Nanti kalau misalnya ternyata di belakang ada mas, tapi kan kita tahu nih mana yang kira-kira melanggar hukum, kayak gitu. Mana yang terlalu berlebihan. Iya. Iya. Karena kan konsep komedi kan kita nggak tahu seberapa jauh sampai ada orang yang tersinggung, barulah itu batasannya gitu lah kadang-kadang kan. Oke. Gitu. Nggak mau open mic lagi, Be? Open mic mungkin. Ada kangen-kangennya nggak? Nervous-nervousnya atau? Wah, aku kalau stand up juga pasti nervous sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih nervous. Pernah keingetan yang ada lain yang nggak kena? Nervousnya tuh sebenarnya walaupun kita pecah, walaupun sebelumnya pecah, tapi waktu naik tetap nervous. Tetap ada? Tetap ada. Tapi kok masih bisa nih stand up? Hah? Kapan terakhir stand up? Nah ini udah nervous aku nih. Sebelum Babe nanti akan stand up di episode selanjutnya aja ya. Karena durasi kita udah habis. Terima kasih banyak Babe. Sehat-sehat, salam buat Thank you, istri, Mas salam buat Babe. Bang Minum. Dan terima kasih banyak udah menyaksikan. Jangan lupa kita ada aplikasi namanya NetFirst. Yoi. Ya, jadi kalau teman-teman kangen sama program-program net yang dulu-dulu bisa banget ditonton di situ ya. Ya, download aplikasinya sekarang juga di Play Store dan App Store gratis. Netverse, Prime time all the time. Sampai ketemu lagi di Tokpot. Bye. Bye. Cuman yang kita mau bahas ini adalah ojol yang pertama kali ada di bumi, Pak. Waduh, keren sekali. Keren sekali. Ojol pertama, paling Ojol pertama, Bro. Ojol pertama, ketika belum ada orang belum percaya kehidupan ini, dia sudah ini kayaknya nih. Iya, ini karir saya. Ini karir saya nih. Ojek online tetap masih di pangkalan, tanggapan teman-teman ya mereka banyak kan nggak nerima. Nggak nerima? Iya, Kenapa? dia bilang, ah mau aja dicaloin. Oh, bahasanya dicalon. Iya, Nah di pangkalan tuh ada TV tabung yang gambarnya renyek banget. nggak ada. Biasa gitu. Yang ganti channel pakai ujung bolpen, Pak. Iya. Dicolok. Dicolok tombolnya udah hilang. Pakai ujung bolpen. Iya.